Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Aulia Saputra Rambe dari semester 3B. Saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Ibu Prof. Dr. Hajaheni Nuraini SHMH beserta Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Bab 1. Percobaan fogging atau attempt. Pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya diberi batasan-batasan yang menentukan kapan adanya percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP mencoba melakukan kejahatan pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Lalu kemudian ada pasal 54-nya, mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sendiri sudah dilaksanakan, tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku itu sendiri, entah itu dalam perencanaan percobaan rencananya ini, entah dia gagal di tengah jalan, entah ada terpergok mungkin, ya seperti itu kira-kira. Lalu di sini ada unsur-unsur percobaan. Yang pertama adanya niat, yang kedua adanya permulaan pelaksanaan, yang ketiga pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Adanya niat itu merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa dilihat secara nyata. Niat itu dapat terlihat setelah ada permulaan pelaksanaan atau si pelaku ini telah melancarkan aksinya. Intinya ada pergerakan atau rencananya ini telah dilakukan setengah jalan gitu. Niat itu di sini harus berupa niat yang jahat yang berbeda dengan kesengajaan. Niat masih berada dalam sikap batin. Kita mau niat untuk apa. Nah, sedangkan kesengajaan sudah nampak pergerakannya, nampak perencanaannya, nampak gerak-geriknya sudah nampak. Jadi niat itu merupakan persiapan permulaan dari suatu perbuatan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.